Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya penulis ingin membongkar mitos bahwa semua oli itu sama saja, dan yang penting oli itu sesuai buku manual, sesuai kekentalannya, sesuai peruntukannya, sesuai API-nya. Banyak orang yang ngomong gitu ya, padahal kenyataannya itu semua salah. Milih sesuai rekomendasi pabrikan itu salah, milih sesuai sertifikasinya salah, milih sesuai peruntukannya itu juga salah. Ya mungkin ya ada yang nggak setuju ya, ada yang ngomong, oh pabrikan itu pinter, pabrikan itu sudah merancang agar olinya bisa pas, insinyur pabrikan itu mahal, sekolahnya pas sampai tingkat tinggi, namanya insinyur pasti S1 ya minim. Penulis sebagai ya bukan dari kalangan akademis, bukan dari teknik mesin, bukan dari teknik kimia, bukan dari ilmu kimia, bukan dari yang belajar tripologi. Pendidikan penulis bukan itu. Penulis juga nggak pakai teori yang banyak beredar. Bisa dibilang penulis ini punya teori sendiri, bikin teori sendiri, teori yang sumbernya dari pengalaman, dari eksperimen, dari coba, dari praktek. Oli yang penulis coba sudah lebih dari 100 merek. Penulis ingatnya 100 oli itu awal tahun ini ya. Sekarang sudah coba ya puluhan oli lagi. Lebih dari 120 mungkin. Harusnya penulis ngitung, harusnya ya penulis buat playlist lali-lali terus. Tapi yang jelas penulis sudah coba banyak oli lah. Ya rasanya jarang orang yang punya kondisi seperti penulis, kondisi dimana motornya sangat merusak oli dan dipakai untuk menguji oli. Jadi mungkin ada orang yang suka uji oli, tapi motornya itu bikin olinya awet. Ada orang yang oli motornya nggak awet, tapi nggak ada niatan untuk uji oli. Ya kebetulan penulis ada dua-duanya. Intinya dulu penjelasannya belakangan. Barangkali ada yang nggak sabaran. Intinya adalah dari pengalaman penulis coba banyak oli. Yang paling penting dari sebuah oli itu adalah mereknya, bukan brand pabriknya ya. Bukan merek Ravenol, merek Pertamina, bukan pabriknya ya, bukan pemilik brand olinya ya, tapi merek. Merek artinya tipe-tipe tertentu. Jadi penulis nggak ngomong, semua oli Pertamina bagus, semua oli Ravenol bagus. Oli bagus itu spesifik tipe tertentu saja. Jadi ketika penulis ngomong, Ravenol TSI bagus, penulis nggak mengindikasikan bahwa Ravenol ester itu bagus. Jadi merek itu penting sekali. Brand atau pabriknya itu nggak relevan. Itu ya. Jadi merek itu penting. Merek hubungannya dengan tipe oli tertentu dari pabrikan tertentu. Terus yang namanya rekomendasi dari pabrikan itu sekarang omong kosong.
Jadi rekomendasi pabrikan nggak bisa disamakan dengan rekomendasi zaman dulu. Zaman dulu ya bener, pabrikan itu ngasih rekomendasi sesuai dengan keawetannya. Ini baik yang dalam negeri maupun luar negeri ya. Karena di luar negeri pun sudah ditengarai bahwa ya ternyata rekomendasi pabrikan itu nggak mutlak. Terus HPI tertentu, nah ini juga salah satu omong kosong lagi, karena ternyata API apapun itu kita nggak bisa tahu bedanya ya. Penulis kan sudah coba banyak oli, ada yang olinya itu API-nya beneran, ada logonya, tapi ya nggak bisa tahu. Terus terakhir peruntukan, nah ini juga salah ya. Yang namanya peruntukan itu bukan sesuatu yang harus diikuti, dan ini ngomongnya luas ya. Kalau soal rekomendasi pabrikan, penulis sudah sering ngomong, pabrikan sekarang itu nggak niat bikin kendaraannya awet. Mungkin ada yang ngomong garansi, terkena garansi macam-macam. Ya buktinya banyak kendaraan yang ya sudah masih dalam garansi atau cuma lewat sedikit dari garansi sudah rusak dari part yang digaransikan. Garansi mesin 3 tahun atau 30.000 km. Ada berapa banyak orang yang ya harus turun mesin sebelum 30.000 km. Di mobil ada, di motor ada. Terus apa yang mau dipercaya dari rekomendasi pabrikan? Nggak ada bukti bahwa mengikuti rekomendasi pabrikan mesin itu selalu sehat. Karena banyak sekali sudah contoh bahwa sudah mengikuti rekomendasi pabrikan, tapi tetap saja mesin ini rusak. Tentu ya ada beberapa orang yang beruntung. Biasanya orang yang beruntung ini adalah mereka-mereka yang pakai kendaraannya hanya untuk jarak pendek, hanya untuk jalan pelan, tidak dipakai sampai lama sekali, tidak dipakai perjalanan jauh, tidak dipakai kecepatan maksimal. Kalau ada yang ngomong, wah memang kendaraan itu kalau kencang cepat rusak. Nah harus diingat bahwa zaman dulu yang namanya rekomendasi itu menyertakan juga pemakaian dalam kondisi ekstrim. Kalau di motor sudah nggak ada, tapi kalau di mobil ada ya. Jadi kalau di mobil rekomendasi kondisi ekstrim itu adalah pemakaian oli sampai 5.000 km. Jadi bisa lihat sendiri bahwa rekomendasi pemakaian normal itu 10.000 km. Sementara itu pemakaian ekstrim itu 5.000 km. Nah, apakah kendaraan sekarang aman untuk ganti oli 5.000 km? Nyatanya enggak. Banyak pemakai mobil nggak berani pakai 5.000 km. Kebanyakan 2.000 km atau 2.500. Tapi ya penulis nggak pernah menemukan orang yang 5.000 km aman gitu, nggak ada. Karena apa? Ya karena tahu 5.000 km itu sudah terlalu jauh, apalagi sampai ngomong 10.000 km. Karena di buku manual ada loh ya 10.000 km untuk pemakaian normal. Jadi orang pakai normal, nggak pernah kencang, nggak pernah pakai lama, nggak berani tetap 10.000 km itu. 5.000 km pun tetap nggak berani. Untuk memakai motor juga ya sama ya. Kalau di motor nggak ada yang namanya pemakaian ekstrim, pemakaian normal. Adanya cuma wes ganti oli segini. Orang-orang yang ngomong mengikuti buku manual itu ya hipokrit ya. Punya standar ganda, berlidah dua, omong nggak konsisten.
Ketika ngomong mengikuti buku manual, mengikuti rekomendasi pabrikan, mereka nggak pernah menganjurkan untuk ganti oli sesuai dengan buku manual untuk kilometernya ya. Jadi nggak ada yang berani ganti oli sampai 6.000 km di Honda 160 atau di 4.000 km di motor-motor lain. Jadi orang itu disuruh untuk ganti oli lebih cepat, 2.000 km, 1.000 km, apapun olinya. Jadi walau oli full sintetik sekalipun ya, kecuali yang memang betul-betul nggak punya pengalaman sama sekali, nggak akan ngomong untuk ganti oli di 4.000 km atau 6.000 km. Penulis sendiri termasuk yang praktek nyata langsung berani ganti oli 4.000 km, karena ya buktinya kalau untuk motor sehat penulis ganti olinya di 10.000 km dan itu real, nggak seperti omong kosong yang lain. Habisnya juga nggak banyak, paling cuma 50.000 per liter, 50.000 untuk 10.000 km. Nah kalau di grup yang lain rasanya nggak ada yang rekomendasi seperti itu ya. Kalau untuk motor sekalipun, mau olinya yang harga 300.000 per liter, ganti oli tetap 2.000 maksimal. Nah lalu rekomendasi API, ada yang ngomong ngikutin pabrikan. Kalau ngikutin pabrikan untuk sepeda motor biasanya maksimal mulai dari SG. Tapi penulis nggak pernah membatasi itu ya. Mau API SE, mau API SN, penulis pakai semua. Yang satu karena kebanyakan oli itu nggak ada logo API-nya. Nggak ada logo API-nya artinya oli itu cuma mengklaim sepihak saja, nggak ada verifikasi dari pabrikan lain. Jadi kualitasnya nggak terjamin sesuai dengan API. Dan dari pengalaman penulis, oli yang tanpa logo API itu seringnya kualitasnya sangat memprihatinkan, sangat buruk. Jadi ada beda jelas antara oli dengan logo API dengan oli yang tidak ada logo API. Tentu ada pengecualian, tapi ya kita ngomong kebanyakannya saja ya, rata-rata. Jadi ketika ada orang yang ngomong, oh API-nya harus sesuai rekomendasi pabrikan, menurut penulis itu omong kosong. Karena apa? Karena banyak oli yang secara kualitas nggak sesuai dengan logo, nggak sesuai dengan API, tapi diaku-aku sesuai logo API. Dan ya walau kita menggunakan oli dengan logo API pun nggak menjamin olinya itu paling cocok, paling hebat, paling sip, paling pas. Karena bukan cuma API-nya saja yang perlu, tapi juga misalnya paling penting lagi adalah kekentalan. Mau logo API-nya sesuai, kalau kekentalannya nggak sesuai, itu ya tetap saja hasilnya nggak bagus. Dan kekentalan ini ya seperti penulis sebut sebelumnya, bukan berdasarkan rekomendasi. Jadi untuk menentukan kekentalan itu harus disesuaikan dengan kondisinya, kondisi cuaca, kondisi pemakaian, kondisi kendaraan. Jadi yang tahu persis kekentalan apa yang cocok itu adalah pemakainya. Dipakai dan dilihat apakah terasa berat, apakah suara mesin kasar. Dua sisi bertolak belakang itu yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan kekentalan oli ya. Kalau soal API bisa diabaikan karena ya mayoritas, bisa dibilang 98% oli yang di pasaran nggak ada logo API-nya. Jadi mau bilang sesuai logo API, sesuai API sama saja lah, bohong. Terus yang ketiga adalah peruntukan. Nah soal peruntukan ini sering sekali penulis diprotes, tapi ya nyatanya sudah banyak terjadi ya,
peruntukan yang sebenarnya salah, betul-betul salah, tapi ya malah hasilnya baik. Seperti misalnya motor lagi pakai PCMO, pakai HDO, pakai JASU MB, ada saja kok yang melakukan itu. Oli mobil jarang, tapi ya oli mobil jarang ada yang pakai JASU MA, paling maksimal JASU MB. Padahal ya sebenarnya bisa pakai JASU MA. Terus oli diesel, nah kalau oli diesel ini paling jarang lagi ya, rasanya nggak ada ya mobil diesel pakai oli JASU MA ya. Sebenarnya bisa. Ada satu ya yang menurut penulis paling nggak bisa. Kalau misalnya oli JASU, oli motor lagi, oli motor bebek pakai oli PCMU, itu masih ada yang bisa. Nah kalau oli gardan motor matic enggak. Oh ya, untuk oli motor lagi ada satu lagi yang perlu diperhatikan ya, bahwa siapa bilang oli JASU MA, JASU MA2 itu pasti cocok untuk motor lagi. Karena ada saja cerita di mana sudah pakai oli JASU MA atau MA2, MA1 tapi masih mengalami slip kopling. Padahal sudah cocok olinya, sesuai peruntukannya, tapi masih mengalami slip kopling. Sekarang nggak oli gardan motor matic. Beberapa orang menggunakan oli gardan mobil untuk oli gardan motor matic. Anggapannya bahwa oh sama-sama gardan kok, sama-sama gear, sama melumasi bagian yang butuh beban berat. Tapi rupanya dari pabrikan itu punya persepsi berbeda. Yaitu apa? Yaitu oli gardan, oli gearnya mobil itu tidak desain untuk tahan panas. Jadi oli gear yang sudah penulis coba itu yang tahan panas bisa dibilang pengecualian. Kebanyakan tidak tahan panas. Mungkin ada yang ngomong, oh enggak masalah kok motor saya. Ya kebetulan, seperti penulis bilang tadi, ada pengecualian. Tapi kalau ya kebetulan berada di daerah panas, pemakaiannya jarak jauh, itu harus hati-hati. Karena banyak oli gardan, oli gearnya mobil itu kalau kena panas lebih mudah rusak. Jadi justru ya lebih aman menggunakan oli mesin sebagai oli transmisi, oli gearnya motor matic daripada pakai oli gearnya mobil. Ya hasil uji panggang menulis yang terakhir juga menunjukkan betapa buruknya kemampuan oli gear mobil ya, merek Win.
Beda sekali dengan oli Win untuk PCMO, oli mesin, baik yang HDO, PCMO, Jaso MA, ataupun yang tipe sintetik. Dari pengalaman penulis, oli ya, itu yang penting merek, tipe tertentu dari pabrikan tertentu. Tipe yang lain bisa buruk. Jadi walau itu olinya misal untuk sama-sama untuk mobil, sama-sama untuk motor, tapi justru malah yang untuk mobil yang lebih bagus. Walau yang kita pergunakan itu adalah yang khusus motor, yang cocok itu malah yang tipe untuk mobil, tipe PCMO nya atau tipe HDO nya. Jarang sekali ya ada yang tipe motornya yang lebih baik daripada yang tipe untuk mobilnya. Dan oli yang sama ini bisa juga untuk oli gear, oli transmisi. HDO itu enggak berarti olinya bagus. Jadi oli HDO mungkin, oh kalau HDO pasti sip, ya enggak juga. Tetap merek itu yang paling penting. Ada merek-merek oli HDO yang ya sama buruknya dengan oli motor lagi. Ada oli PCMO yang ya sama buruknya dengan oli motor matic. Merek itu yang penting, dan kita itu sudah nggak lihat peruntukan lagi, karena ya sayangnya oli bagus itu makin sedikit. Pilihan oli itu sudah sangat minim. Jadi kita harus memilih tipe tertentu saja. Tipe yang lain kita harus ya ada meragukannya. Dan kita juga kalau bisa melakukan uji yang lain untuk memastikan bahwa oli itu memang sip. Dan sayangnya uji-uji di Indonesia ini ada yang miss ya, ada yang enggak pernah diuji. Jadi seperti evaporation loss, itu uji penguapannya. Uji shear stability itu ya jarang dilihat. Uji oksidasi itu ya jarang dilihat. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.